93,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DV Mania masih di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan ini udah di segmen kedua DV Mania, kita juga ada live di TikTok ya, DV Mania, dan narasumber kita juga udah datang. Ya, kita sapa dulu ada Bapak Pahala Hendra Hasian, Kepala Bagian Pelayanan Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta. Pagi Pak. Selamat pagi Bu Nurul, salam sehat. Salam sehat, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga yang pendengar juga pagi hari ini sehat semua. Amin. Ini Pak Hendra nggak sendiri nih, DV Mania ditemenin sama rekan-rekannya dari Jasa Raharja ya, DV Iya. Mania. Ini yang mau ikut bertanya nanti bisa langsung dikirimkan ke komentar live kita di TikTok atau juga ke WhatsApp juga boleh ya, DV Mania. Ke nomor 0811991034. Oke, manggilnya enaknya Pak Hendra, Pak Pahala, apa Pak Hasian? Bebas yang enaknya. Pahala boleh Bu? Ya, Pak Pahala ya. ya, supaya semuanya berpahala pada pagi hari ini. Amin. Ini Pak Pahala orang Batak ya Pak? Betul. Orang Saya Batak. kata ibu saya orang Batak Bu. Kebetulan saya marganya Huta Barat. Oh, Cuman gitu. memang dari awal tercetak datanya tidak bermarga, jadi sampai kemarin tidak bermarga. Aku lihat dari ininya, soalnya dari namanya Hasian di belakang. Bahasa Iya, Batak. artinya saya. Kok Ibu tahu? Saya orang Batak juga. Oh, buru apa ke? Karena dia juga orang Batak. Oh, Yang operator kita. oh iya, Oras. Oras. Buru ini orang Batak buru? Baru harahap. Buru Rahab. Halo. Wah, kita juga ternyata Medan juga. Halak kita. Iya, tarik banget. Oke, jadi Pak Pahala, pagi ini kita mau ngobrolin tentang komitmen asuransi Jasa Raharja sebagai asuransi kecelakaan lalu lintas. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali ya Pak Betul. kejadian kecelakaan, apalagi sepanjang tahun 2024 datanya sudah tercatat. Kemarin aku lihat di kata data tuh sekitar 5.000-an kasus ya Pak. 5.000-an korban maksudnya. Iya, betul. Nah, ini mungkin bisa dijelasin dulu nih Pak, seperti apa sih asuransi dari Jasa Raharja ini, mencakup lingkup apa aja? Silakan Pak Pahala. Baik. Ya, makasih. Selamat pagi pendengar radio DFM ya. DFM Ya. Mania, siapa? DFM Mania. Iya, betul. Selamat pagi DFM Mania. Salam kenal. Nama saya Pahala. Tadi di awal Bu Nur sampaikan bahwa saya memang tidak sendiri Bu. Saya bawa teman, cuman mungkin karena penunjukannya saya narasumber, saya ada rekan saya Pak Ferdiman yang selaku Kepala Sub Bagian Humas dan Sumbangan Wajib, dan ada juga timnya Dani yang untuk bagian staf Humas. Baik, tadi menarik ya. Jasa Raharja ini memang sampai saat ini masih berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan kepada kami, di mana tetap Jasa Raharja ini merupakan perusahaan badan usaha milik negara yang ditunjuk untuk memberikan asuransi perlindungan dasar kepada setiap korban kecelakaan di NKRI. Dasarnya ini adalah merupakan undang-undang, di mana kami memegang dua undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Nomor 33 dan kemudian Undang-Undang Nomor 34, tentunya tahunnya tahun 1964. Yang mana yang pertama kami menjalankan amanah mengelola dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang yang disingkat biasanya DPOKP Bu Nurul. Iya. Kemudian dana kecelakaan lintas jalan yang bisa disingkat dengan DKLL. Kedua ini adalah dana yang kami himpun dari dua sektor tadi, kendaraan transportasi umum, yang kedua kendaraan pribadi, yang dikembalikan oleh Jasa Raharja kepada setiap korban kecelakaan. Miris memang kalau kami melihat data dari tahun 2022, tahun 2023, itu trennya naik Bu Nurul. Iya. Trennya naik ini. Ya, saya salah satu pribadi yang cukup mendukung semoga terwujudnya IKN ya. IKN sudah ada, tapi nanti kan mobilisasi masyarakat akan berpindah sekian persen. Iya benar, Ya. secara bertahap. Nah, mungkin dampak di kami positifnya bahwa kemungkinan kecelakaan akan berkurang. Oke. Iya, gitu, karena manusianya akan berpindah sebagian besar ke IKN. Itu harapannya, karena memang cukup ini. Yang kedua, kami melihat bahwa kepatuhan pengendara yang belum pada ekspektasi kami stakeholder. Data yang tadi saya sampaikan tadi, 2022 dengan 2023 itu ada kenaikan yang cukup besar Bu. Jadi jumlah korban itu
2022 itu sekitar 4.779 korban di 2022. Kemudian di tahun 2023 ditutup dengan jumlah korban 5.635. Artinya kenaikan 17% ini berapa korban? Iya. Korban-korban ini yang mungkin kita berharap ya, ini ada yang jadi dokter, ada yang jadi Iya benar. tokoh yang apa gitu ya, ya kader-kader ini ya yang jadi putra-putri bangsa yang kedepannya. Tapi pupus sudah. Ketika musibah itu terjadi, harapan cita-cita itu pupus. Oke. Ya, kalau meninggal oke. Tapi kalau yang dengan sifat cedera yang cukup berat sampai harus cacat tetap, itu sudah pasti masa depannya akan berat untuk dicapai. Dan ini kami sambut baik dari Jasarja cabang utama DKI Jakarta atas undangan dari radio DFM Mania yang saat ini mungkin mendengarkan, mohon mungkin bisa tergugah hatinya untuk lebih berhati-hati, untuk lebih lebih peduli ya kepada tata peraturan di jalan raya. Mungkin gitu dulu pengantarnya Bu Nurul, makasih. Oke, siap. Jadi memang Jasara Harja DV Mania sampai sekarang masih berkomitmen untuk asuransi jika ada terjadi kecelakaan di jalan raya, baik itu kendaraan umum, pribadi, ataupun pejalan kaki. Nah, pertanyaannya seperti apa sih Pak? Kasus-kasus seperti apa yang bisa mengklaim asuransi ke Jasara Harja? Gitu. Ya, nanti Silakan, memang Pak. kembali kita sampaikan tadi di dalam Undang-Undang Nomor 33 dan Undang Nomor 34 tahun 1994, kita pisahkan dulu Bu Nurul ya. Kita lebih ke fokusnya ke Undang-Undang Nomor 34. Ini kepada pengendara, ya, pengguna jalan, baik dari kendaraan bermotor roda 2, roda 4, bahkan lebih, yang kendaraan pribadi. Nah, mudah. Sekarang kita sekarang sudah eranya digital, Bu Nurul. Iya. Kita sudah digital. Sekarang bagaimana masyarakat yang mengalami musibah lebih kritis, lebih berani. Karena kami melihat laka atau jumlah pengajuan klaim dari wilayah utara, mohon maaf kalau saya sampaikan karena ini berdasarkan data dari wilayah utara itu, utara DKI, itu diajukannya setelah mengalami kecelakaan. Oke. Ya, bukan di kami ini ya, bukan di pihak berwajib yang pembuat verbal ya, kepolisian. Ada sampai seminggu atau 2 minggu setelah kecelakaan baru dilaporkan. Seharusnya begitu hari itu kecelakaan, laporkan pada waktu yang tempat yang sama. Okay. Tidak diwajibkan melaporkan oleh korbannya langsung, keluarganya. Ketika korban itu dirawat rumah sakit, ketika korban itu mengalami musibah dan yang lain sebagainya, kondisi yang lain sebagainya, itu keluarga yang mengetahui untuk melaporkan. Sehingga begitu dilaporan sementara, kami akan dapat terinfo oleh teman-teman dari pihak berwajib atau kepolisian, khususnya di lalu lintas. Okay. Nah, ini yang kami tidak info. Jadi begitu selesai, bahkan korban sudah, mohon maaf kalau meninggal dunia dikuburkan, baru melapor. Nah, ini kami menjadi apa ya, kekhawatiran kami ya, namanya kalau orang musibah Bu Nurul pasti akan membutuhkan biaya. Iya. Ya, itulah kami inginnya kalau setiap data atau setiap informasi yang kami peroleh dari pihak wajib, kami akan segera TL secepat mungkin. Kenapa? Supaya santunan dana yang kami berikan itu bisa digunakan. Ya, mohon maaf bagi teman-teman atau masyarakat yang musibah kebetulan meninggal, kerabat dan keluarganya, ada 3 harinya, 7 harinya, itu kan biaya semua. Ya, di agama apapun pasti akan membutuhkan biaya. Tapi ketika dana itu bisa secepat mungkin jasa saja merealisasikan kepada keluarga korban yang terluka atau ahli waris, itu kan tidak perlu harus meminjam sana, meminjam sini ya. Okay. Nah, kami bisa merealisasikan dengan cepat dengan catatan kami mendapatkan informasi data yang real dan cepat juga. Okay, iya. Nah, itu nanti kita tanya di segmen selanjutnya ya, Pak Hala ya, terkait dengan gimana sih proses pelaporannya, pengajuannya kepada Jasara Harja. Anda masih di talk show Inspirasi dan Mandiri, DV Mania, dan masih bersama Bapak Pahala Hendra Hasian, Kepala Bagian Pelayanan Jasara Harja Cabang Utama DKI Jakarta. Dan tadi kita lagi ngomongin tentang komitmen asuransi Jasara Harja sebagai asuransi kecelakaan lalu lintas.
Ini juga banyak yang kepo nih Pak, banyak yang penasaran. Seperti apa sih teknis dari diklaimnya asuransi ini? Misalnya kayak kemarin ya Pak ya, kita ambil contoh kasus. Biasanya kalau udah pakai contoh kasus gampang ngerti gitu Pak. Iya, iya, Ya kan kecelakaan bus rem yang kemarin tuh iya. Pak, itu gimana prosesnya sampai kemudian bisa dicairkan klaim untuk para korban? Baik. Jaminan jasanya kan tadi ada dua. Hmm, Jaminan terhadap Undang-Undang Nomor 33 itu kepada semua transportasi angkutan umum. iya. Jadi transportasi angkutan umum diwajibkan membayarkan DPWKP tadi. Mhm. Jadi segala bentuk kecelakaan mau dia terbalik atau dia remblong, tidak ada lawan kontranya dengan lain itu sudah pasti. Oke. Nah, kalau terkait kasus yang remblong, ini ada dua ini ya. Bisa dia masuk di Undang 33, bisa dia masuk Undang-Undang 34. Karena di Undang 34 disampaikan bahwa setiap orang yang berada di luar alat kendaraan angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan atau penyebab, itu yang dijamin. Hmm. Nah, ini kan dia tidak serta-merta bahwa bus ini remblong hanya sendiri terbalik. Dia ada beberapa kendaraan ya, Iya benar. beberapa kendaraan yang menjadi kontranya ya apa namanya benturannya Mm-mm. itu sudah pasti baik si pengendara yang kena akibat bus blong, kendaraan roda dua segala macam itu semuanya seluruh penumpangnya dijamin oleh jasa marga. Jadi dua-duanya terjamin. Mau di Undang 33 terhadap si penumpang angkutan umum bus itu pariwisata terjamin atau terhadap penumpang pada kendaraan roda dua, sepeda motor yang tertabrak oleh bus yang remblong itu semua terjamin di Undang 34 gitu. Oke. Nah, Kalau proses pelaporannya seperti apa Pak kepada Jasara Harja? Atau dari tadi sempat diobrolin juga nih DP-nya dari baik. kepolisian dulu, kemudian Ya, kepada ya. Jasara Harja, silakan Pak Ya. Hendra. Sangat mudah ya. Jadi memang kalau undang-undang masih ditunjuk teman-teman rekan-rekan dari pihak kepolisian yang sebagai penyidik dan segala macam. Kalau setiap kecelakaan itu ditangani oleh polisi, ya, baik verbal dan sebagainya. Tentunya ketika pihak polisi menginputkan data hasil laporan masyarakat, itu seketika itu juga ternotif ke PC kami. Oke, terkonek gitu ya Pak? Iya, kita terkonek dengan yang namanya RSMS, yang namanya sekarang DOS lebih canggih lagi. Nah, sekarang persoalannya data apa, laporan apa yang mau diinput ketika teman-teman, mungkin pendengar Devmania yang enggan untuk melaporkan. Iya. Nah, tapi di belakang ingin mendapatkan hak dari ini ya. Ya. Jadi intinya adalah setiap kecelakaan, setiap masyarakat yang mengalami kecelakaan, silakan langsung untuk melapor ke pihak berwajib terdekat di TKP. TKP-nya di mana? Cari kantor terdekat, laporkan. Ceritakan kondisinya. Nanti biar polisi yang menentukan apakah ini kasusnya merupakan kasus out of control yang biasanya dalam bahasa Jawa jatuh sendiri ya, kecelakaan tunggal, atau tidak. Nah, ketika nanti out of control, tentunya ini akan menjadi sesuai undang-undangnya kepada perannya BPJS, baik tenaga kerja maupun kesehatan. Tapi ketika itu kendaraannya adalah 2 kendaraan, itu menjadi gawe kami, jaminan jasa marga. Sudah mudah, ya itu tinggal masyarakat pendengar Devmania ya jangan enggan, jangan merasa aduh ribet, enggak. Sekarang sudah canggih, semua sudah canggih. Lapor segera, datanya dibawa, biar polisi bekerja, nanti informasi terkonek ke PC kami di jasa marga. Baik, gitu Bu Nur. Oke, berarti intinya harus melaporkan dulu dan datanya harus terinput dulu, Iya. Begitu ya Pak ya? Artinya ditangani polisi. Jadi polisi ini ada bekerja ketika ada laporan datang ke TKP atau ketika masyarakat yang datang ke kantor polisi. Ya, yang penting ditangani oleh polisi, itu akan terkonek datanya ke jasa marga. Oke, jika memang ranahnya Jasara Harja pasti akan segera ditangani begitu ya Pak ya? Betul Benar. Langsung Pak Langsung. penanganannya ya? Iya, karena apa? Karena bicara biaya. Nggak mungkin berhari-hari, nanti masyarakatnya korban tuh kasihan kan, butuh biaya tindakan segala macam. Nah, biaya ini yang diperlukan. Oke. Nah, manfaat seperti apa Pak dari asuransi Jasara Harja yang akan diterima para korban? Ya, kami mengacu pada peraturan Menteri Keuangan ya. Jadi kita tidak bukan kami yang menentukan besaran nilai santunan dan sebagainya. Karena itu ada aturan ya, aturan yang harus kami pedomani. Khusus kecelakaan kita bicara darat aja ya, di darat kita ya.
Uh, hanya satu aja membedakan kok. Meninggal dunia kepada ahli waris yang sah itu akan memperoleh 50 juta. Kemudian untuk yang luka-luka, maksimum biaya perawatannya kami akan mengcover, menjamin sebesar 20 juta. Kemudian untuk cacat tetapnya, maksimum jasanya akan menyantuni 50 juta. Jadi saya bicara maksimum ya, kecuali yang meninggal dunia, itu saya jelaskan. Ketiga ini adalah santunan yang cepat, tepat ketika masyarakat memenuhi semua kriteria tadi. Yang khusus yang terakhir adalah bantuan biaya penguburan. Ini yang sering menjadi salah komunikasi, salah paham ya kepada masyarakat. Berpikirnya bahwa ketika meninggal dunia, ahli waris mendapatkan 50 juta plus 4 juta. Bukan. Okay. Namanya bantuan. Bantuan biaya penguburan ini diperuntukkan kepada yang tidak memiliki ahli waris, menurut. Oke, ya. Sebatang karat hidupnya begitu ya Pak ya? Tidak ada ahli waris 4 juta. Nah, ini kan saya kebetulan baru bergabung di DKI. Iya. Saya dulu di Kalimantan Timur, kemudian di Sumatera Utara. Kadang orang tetangganya, pendatang mungkin ya, tidak tahu asal-usul bagaimana, itu kecelakaan, enggan, semuanya nggak ada yang mau. Lakukan sebagai kita umat beragama, laksanakan aja penguburan. Selesai dari penguburan, nanti diajukan ada bukti ya, dari Pamong Praja, Lurah, menyatakan bahwa ini data tetangganya yang menyelenggarakan penguburan. Oke. Diajukan ke Jasarja, baru memperoleh bantuan 4 juta. Nanti ke depan ternyata datangnya ahli waris, nggak ada masalah. Nggak ada. Kalau ternyata ahli waris datang dan bisa dibuktikan dengan segala macam eviden-evidennya, itu kan haknya tidak akan gugur. Nah, itu dia maksudnya. Cuman ini kan kadang-kadang lempar-lempar, ini bukan nggak tahu, keluarganya gimana, nggak tahu, sebatang kara datang merantau gitu kan, ke Jakarta, biar aja. Karena biasanya kami membayarkan biaya pengganti ke rumah sakit, Bu. Mr. X tidak ada datanya, dibawa ke rumah sakit pemerintah, ya, dimasukin ke lemari es, diumumkan sehari 2 hari tidak ada yang mengakui bahwa ada kehilangan keluarga, rumah sakitnya menguburkan. Oke. Biayanya kami kasih ke rumah sakit. Ya, 4 juta. Jadi untuk yang 4 juta tadi adalah untuk korban yang tidak memiliki ahli waris. Iya, betul, biaya penguburan. Oke. Pak Pahala, ini ada pertanyaan menarik nih dari WhatsApp. Ini boleh. Dari Bang Arif di Bogor. Assalamualaikum, pagi, mau tanya Pak, kalau misalkan ada orang luar negeri mengalami kecelakaan di Indonesia, apakah dia mendapatkan santunan juga seperti warga negara Indonesia? Ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam, makasih, selamat pagi ya Bang Arif ya. Tidak ada membedakan. Ketentuannya adalah NKRI, Bu Nurul. Setiap kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, baik dia orang Indonesia, baik dia orang luar, itu punya hak. Ya, jadi dia punya hak. Jadi itu diatur oleh undang-undang yang berlaku di NKRI. Kami cukup ada juga, memang nggak banyak, ada orang asing. Belum lama ini kami juga memproses orang Inggris, ya. Kami melakukan koordinasi dengan kedutaan Inggris. Kemarin lagi kami proses, dia kecelakaan di Jogja, ada di Bali. Kan proses ini sudah kedutaannya sini. Karena komunikasi dengan kedutaan Prancis ada juga. Begitu minta bantuan orang Prancis untuk mengkomunikasikan dengan di sana, karena kita tidak punya connect ke negaranya. Data-data dilengkapi, paspor, bukti bahwa dia sebagai susunan rumah tangga. Itu kami akan lakukan bayaran. Iya, pembayaran. Ini ada lagi pertanyaan menarik nih, Pak. Masih dari Bang Arif ya. Iya. Sekarang kan banyak yang marak sekali sepeda listrik yang masuk ke jalan raya. Apalagi anak-anak. Nah, seandainya mengalami kecelakaan, apakah wajib mendapat santunan? Soalnya kan ada juga yang tidak berizin. Tuh, silakan Pak. Ya, kita tetap mendukung ya. Teman-teman dari kepolisian, stakeholder yang lainnya. Ini kan kita harus bicara ini ya. Kenapa harus dilanggar kalau sudah diatur? Kalau yang saya tahu, sepeda listrik itu diperuntukkan untuk di komplek lingkungan sekitar. Tidak bukan di jalan raya. Nah, itu dia. Kalau terjadi musibah, ini yang menjadi masalah. Bisa dikategorikan dia berjalan kaki, bisa dikategorikan dia sebagai pengendara sepeda listrik. Kalau kami harapkannya bahwa pengguna sepeda listrik yang
tidak masuk dalam register identifikasi di Samsat itu digunakan di tempat lingkungan wisata komplek-komplek ya. Iya, Nah, benar. itu yang kami harapkan. Kenapa? Itu menjadi dilema. Tadi kan saya sampaikan bahwa santunan yang kami kembalikan kepada keluarga korban itu yang dari pajak yang bersamaan dibayar perpanjang oleh Samsat. Iya. Sepeda listrik tidak bayar pajak gitu. Oke, benar. Jadi santunan dari mana kita Mbak ini ya? Ya itu gitu. Oke, Baik. semoga menjawab ya buat Bang Ya. Arif. Ini terakhir ada pantun dari Bang Arif, Pak. Waduh. Pak Jaja makan durian di bis, Cakep. Jasara Harja keren abis. Cakep. Terima kasih Bang Arif. Oke, DP Mania ya. Nanti pertanyaannya Nurul sambung lagi di segmen berikutnya. Tapi yang namanya Jasara Harja kan memang asuransi sosial milik negara BUMN ya, Betul, Pak. betul, Pastinya ada program CSR ya, Pak ya. Pasti semua BUMN wajib. Wajib. Nah, nanti kita juga bakal bahas di segmen berikutnya terkait dengan program CSR dari Jasara Harja. DP Mania jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di 103,4 DFM, Radio Musik Asli Indonesia. Oke, DFM Mania, ini kita udah masuk di segmen terakhir nih. Ternyata ya, di Inspirasi dan Mandiri nggak kerasa DFM Mania. Komitmen asuransi Jasara Harja sebagai asuransi kecelakaan lalu lintas. Ini kita masih bersama narasumber kita, ada Bapak Pahala. Nah, tadi kita di segmen sebelumnya sempat singgung soal CSR ya, Pak ya. Untuk perusahaan Jasara Harja itu seperti apa CSR-nya, programnya? Silakan, Pak. Sekarang kan udah sama CSR, semua kan namanya TJSL Bu. TJSL. Ya, tanggung jawab TJSL, sosial dan lingkungan. Nah, memang di setiap BUMN sepengetahuan kami itu diberlakukan yang namanya CSR atau TJSL. Kalau kami di TJSL ini ada program-program yang artinya penerimaan dividen itu kembali lagi ke masyarakat gitu ya, itu namanya TJSL. Di kami itu CSR itu ada dua fitur. Ada fitur lingkungan dan fitur sosial. Dan sepanjang tahun dari mulai 2023 dan 2024 itu kami sudah banyak melakukan program-program baik mendukung untuk lingkungan maupun untuk mendukung ke sosial. Itu ada kami telah melakukan penyerahan tanaman ya yang mendukung untuk green ya, penghijau itu. Terus kami juga berikan peralatan penyiraman di flyover Kampung Melayu. Terus kami juga melaksanakan penyerahan 1.000 pohon untuk di mangrove dia di wisata. Terus kegiatan edukasi lainnya. Kemudian banyak ya, ini kalau saya lihat di sepanjang tahun 2023 dan sampai dengan April ini 2024 cukup banyak. Ada juga memberikan bantuan kursi roda, kruk gitu ya, kruk. Iya. Ada juga tabung oksigen dan beserta isinya, ada stretcher sebagai macamnya. Ada juga memberikan yang kemarin itu lagi ramai-ramai stunting, kami memberikan logistik makanan dan susu ya kepada panti asuhan segala macam. Dan itu banyak hal-hal yang sifatnya, tambah lagi kami kemarin ke kampus-kampus ya. Kami kegiatan tuh memberikan pengajaran, minta satu slot waktu di kelas-kelas di kampus-kampus itu untuk memberikan itu. Dan tentunya kami feedbacknya memberikan support apa yang dibutuhkan oleh pihak mahasiswa di kampus itu juga. Itu juga kami sudah lakukan. Terus kami juga memberikan bantuan kepada disabilitas, penyandang gitu ya, yang kesulitan dia masuk ke sekolah biasa mana kita bangun untuk aksesnya biar mempermudah. Terus kemudian juga kepada kelompok tani, walaupun tani itu tidak terlalu banyak ya ini karena kota ya, kita sudah berikan juga sarana prasarana dan hal lain banyak. Ini kalau saya mention cukup banyak. Intinya dari sosial dan juga lingkungan begitu ya Pak ya? Lingkungan dan sosial, DJSL ya, sosial lingkungan dan sosial. Nah itu kalau misalkan CSR itu berarti yang di lingkup Jasara Harja dengan daerahnya masing-masing begitu ya Pak? Betul, kalau kami karena kebetulan kami cabang utama DKI, tentunya diberikan peruntukannya kepada masyarakat sekitar yang ada di DKI. Oke. Ya, dalam bentuk tadi saya buku tadi ada sarana prasarana, ada bentuk bantuan fisik segala macam.
Itu semua gabung dalam programnya namanya CSR atau kami bisa sebutnya TJSL. TJSL. Ya. Nah, untuk penerima manfaat dari CSR ini, apakah kemudian dari Jasara Harja atau sebenarnya bisa mengajukan dari masyarakat? Kalaupun bisa, itu seperti apa prosesnya? Bisa. Jadi kan sebenarnya ini yang bukan hanya Jasa Harja yang langsung memberikan itu, enggak. Kami programnya apa nih tahun ini? Oh, program kami kepada disabilitas. Kami coba berkomunikasi yayasan-yayasan atau asosiasi-asosiasi ya, yang memang kepedulian atau yang pemerhati terhadap disabilitas. Kita melakukan hal-hal apa yang mungkin bisa jasa membantu baru situ. Kemudian lagi kepada korban-korban kecelakaan, ada loh komunitas loh korban kecelakaan itu yang binaan dari teman-teman mungkin yang itu semua kondisi akhirnya cacat tapi jadi komunitas. Iya. Nah, mereka ada kesulitan mungkin sudah kruknya udah rusak nggak bisa atau apa gitu ya. Nah, itu kita coba komunikasikan apa yang bisa kami bantu, kursi roda kah, kruk kah, atau hal yang sebagainya. Kemudian lagi kepada yang anak-anak yang mungkin stunting tadi ya, yang kekurangan gizi ada susu segala macam, itu ada. Jadi kita tidak langsung melakukan seperti itu, tidak seperti itu juga. Artinya kita melakukan menerima pengajuan dari masyarakat apapun yang memang nanti kan ditelaah lagi ya Bu Nurul ya, ditelaah feedbacknya positif seperti apa, dan biasanya kami akan coba merespon dengan positif kembali. Sepanjang itu memang bermanfaat untuk masyarakat. Baik. Bapak, ini mohon maaf kita balik lagi ke pembahasan yang tadi ya Pak ya, karena ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Ini biar semuanya kejawab nih karena masih ada waktu juga dari Mbak Nana di Jaksel. Tadi kita sempat singgung sih Pak di segmen pertama tentang pelaporan kepada Jasara Harja mungkin akibat kecelakaan setelah mungkin dari rumah sakit ya baru diajukan klaimnya. Nah, itu sebenarnya ada nggak sih Pak batas kadaluarsa untuk klaim jika terjadi kecelakaan? Baik. Tentunya karena kami menganut atau ya mengikuti undang-undang ada Bu Nurul. Ya, itu di peraturan pemerintah di pasal 18 ya kalau nggak salah itu kalau nggak salah saya baca itu ada namanya 6 bulan batas pengajuan klaim dari belum apa-apa nih ya, dari 6 bulan dari tanggal kecelakaan si korban, itulah batasnya yang bisa kami proses. Lewat dari tanggal 6 bulan itu namanya sudah kadaluarsa. Oke, berarti batas kadaluarsanya 6 bulan ya Pak ya? Iya. 6 bulan dari kejadian? Ya, tanggal kecelakaannya. Tanggal kejadian atau kecelakaan. Ya, itu udah diatur ya di pasal 18 ya. Peraturan pemerintah nomor 17/18 itu juga udah diatur tentang itu. Oke. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan dari via WhatsApp nih Pak. Ini terkait dengan keresahan masyarakat tentang menghindari calo dalam proses pengklaiman asuransi dari Jasara Harja. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Pahala, sebaiknya lapor langsung kepada pihak yang berwajib. Betul. Karena datanya nanti sudah langsung terkonek begitu ya Pak ya. Ketimbang harus menitip-nitipkan kepada orang gitu ya Pak ya, minta dilaporkan. Seperti itu DP-Mania. Nah, ini mungkin sebelum kita tutup nih Pak, mungkin Bapak ada pesan nih buat para pengendara, pejalan kaki, pengguna jalan raya, silakan Bapak. Sebelum ditutup Bu Nurul, saya tadi yang menyampaikan tadi terkait itu, ini menghimbau kepada semua masyarakat bila mengalami musibah, kita nggak inginkan musibah ini ya, Bu Nurul ya, untuk mencoba mengajukan dari diri sendiri, baik si korban maupun keluarga. Karena saya tegaskan bahwa santunan yang diberikan oleh Jasa Harja, ya teman-teman kami, tim kami yang berada tidak hanya di DKI seluruh Indonesia, itu utuh. Jadi supaya tidak ada dengar kabar sumbang segala macam, ke Jasa Harja ada biaya, tidak. Jadi kami sudah ada aturannya, sudah ada ketentuannya bahwa santunannya utuh. Kenapa saya bisa pastikan utuh? Pembayaran santunan tidak lagi tunai. Ya, sudah lama Bu, sudah 10 tahun lalu, cashless ke rekening. Nanti ada namanya verifikasi rekening bahwa dia adalah rekening ahli waris yang sah, proses di keuangan, verifikator akhir, diproses pembayaran transfer ke rekening ahli waris. Jadi artinya itu yang pertama. Yang kedua terkait jasa membantu segala macam, ya bagi sendiri lah. Kalau memang
kita yakini keluarga kita, kerabat kita memang tulus untuk membantu, silakan. Tapi kalau ada biaya-biaya di luar itu, jangan dikatakan bahwa itu biaya untuk ngurus ke jasa saja. Tidak, kami tidak menerima biaya apapun. Ya, utuh tanpa ada biaya apapun. Baik dia korban meninggal dunia, baik dia korban luka-luka, catat tetap, dan sebagainya. Baik, itu yang pesannya. Sebelum ini saya tutup, saya mewakili pimpinan Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta yang syukurnya hadir, didelegasikan ke saya oleh Bapak Suhadi. Tahan tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta, tolong untuk lebih aware, lebih peduli akan tata cara berlalu lintas. Karena setiap kecelakaan yang kami evaluasi itu banyak faktornya karena human error. Iya. Bukan si kendaraannya. Kendaraannya aman aja. Ada tapi satu dua jarang. Jadi karena si pengendaranya. Ya, pengendaranya mengakibatkan penumpangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dana santunan yang kami salurkan, yang kami serahkan kepada yang berhak, itu diperoleh dari pembayaran pajak kendaraan Bapak Ibu pendengar DFM Mania. Mohon ketepatannya, kepatuhannya dalam memperpanjang kendaraannya, karena itu dananya bukan untuk dirinya, tapi untuk masyarakat yang mengalami musibah. Dan kami sejalan juga dengan Peraturan Kapolri dan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, bahwa tidak lama lagi akan diberlakukan yang namanya penghapusan data kendaraan bagi kendaraan Bapak Ibu pendengar yang mati pajak platnya 5 tahun, mati pajak tahunnya 2 tahun, jadi sudah masuk dalam ranah proses calon kendaraan yang akan dihapuskan. Mohon Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Karena dengan kewajibannya, hak ibu akan diperoleh ketika mengalami musibah. Kami mendoakan seluruh pendengar DFM Mania sehat selalu, selamat di dalam berkendaraan. Terima kasih, mohon maaf jika di dalam pagi ini ya, on air ini Bu Nurul, mungkin ada penyampaian yang kurang. Kantor kami ada di Jalan Raja Jatinegara. Silakan kami terbuka di office hour. Yang ingin bertanya, berdiskusi apapun tentang jasa raharja, kami siap untuk menjawab dan menjelaskannya. Terima kasih. Oke, baik. Begitu DFM Mania, yang namanya hak dan kewajiban memang harus sejalan ya Pak ya. Baik, betul. Terima kasih kepada Bapak Pahala Hendra Hasian, Kepala Bagian Pelayanan Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta juga yang sudah berhadir beserta tim rekan dari Jasa Raharja DFM Mania. Terima kasih banyak yang sudah bertanya. Mohon maaf kalau tadi beberapa pertanyaan tidak sempat Nurul tanyakan karena memang kita terbatas di durasi ya Pak ya. Baik. Nanti tayangan ulangnya bisa kalian tonton di YouTube kita di @1034 DFM Jakarta. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul yang bertugas beserta operator dan juga Bapak Pahala pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada pendengar setia Radio DFM Mania dimanapun berada, kami Jasa Raharja menghimbau kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk mematuhi tata tertib berlalu lintas serta jangan lupa membayar pajak kendaraan Anda. Karena pajak kendaraan Anda adalah untuk memenuhi hak dan kewajiban setiap masyarakat yang mengalami musibah. Terima kasih. Jasa Raharja luar biasa.